Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali manajemen perubahan pada sesi ketiga. Pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai konsep dan implementasi. Di mana pada sesi kedua yang lalu kita telah sama-sama belajar mengenai faktor pendorong dan tipologi perubahan organisasi. Pada sesi ketiga ini ada dua topik utama yang akan kita bahas. Kita akan membahas mengenai konsep manajemen perubahan dan juga model dan implementasi perubahan organisasi. Pendekatan sistematik dan penerapan pengetahuan, alat-alat bantu dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan perubahan. Manajemen perubahan bisa diartikan sebagai pendefinisian dan penerapan strategi perusahaan, struktur, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk melakukan perubahan yang baik yang terjadi di lingkungan eksternal maupun lingkungan bisnis. Manajemen perubahan adalah proses, alat-alat bantu, dan teknik untuk mengelola sisi manusia dari perubahan bisnis dalam rangka untuk mencapai hasil yang diharapkan dan untuk merealisasikan efektivitas perubahan bisnis dalam lingkup infrastruktur sosial lingkungan kerja. Manajemen perubahan adalah sebuah proses pembaharuan berkelanjutan terhadap arah, struktur, dan kapabilitas organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah, baik pelanggan eksternal maupun internal. Moran dan Brickman 2001. Keberagaman definisi manajemen perubahan seperti tersebut di atas sekali lagi menunjukkan luasnya cakupan konteks perubahan. Perubahan bisa terjadi pada level individu, tim, kelompok, organisasi maupun lingkungan masyarakat. Demikian juga perubahan bisa terjadi pada level proses aktivitas. Oleh karena itu, agar tidak terjebak dalam belantara perubahan, maka perlu ada definisi yang spesifik, yang sesuai dengan kebutuhan, meski definisi ini boleh jadi tidak cocok untuk diterapkan pada konteks perubahan yang lain. Dalam hal ini, manajemen perubahan didefinisikan sebagai berikut. Manajemen perubahan pada dasarnya merupakan sebuah proses formal dalam perubahan organisasi yang dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam sebuah aplikasi pada pengetahuan, peralatan, dan sumber daya lainnya. Itu manajemen perubahan juga berarti mendefinisikan dan mengadopsi strategi-strategi organisasi, struktur, prosedur, dan teknologi untuk menghadapi perubahan yang terjadi, baik yang terjadi di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Perubahan organisasi sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh karyawan maupun manajemen dan pihak luar atau konsultan. Dalam pengertian ini, perubahan dikatakan formal jika perubahan tersebut sengaja diinisiasi, didorong, dan dilakukan oleh otoritas pengelola organisasi karena adanya keharusan untuk melakukan perubahan dan berharap memperoleh hasil perubahan sesuai dengan rencana awal, meski tidak jarang hasil perubahan bersifat parsial atau bahkan tidak seperti yang diharapkan. Palmer, Dulpon, dan Atkin 2006. Oakland dan Tanner 2007 mengembangkan kerangka perubahan organisasi sistemik seperti tampak pada gambar di samping, yang terdiri dua konstruk utama, yakni dua siklus perubahan yang saling berinteraksi, kesiapan berubah dan implementasi perubahan. Secara keseluruhan, kedua konstruk ini terdiri dari 8 komponen perubahan, yaitu dorongan untuk berubah, kebutuhan untuk berubah, kepenuhan arah, perencanaan detail perubahan, proses perubahan, organisasi dan sumber daya untuk berubah, sistem dan kontrol, yang terakhir perubahan perilaku.
dengan pendekatan yang sedikit berbeda tetapi esensinya kurang lebih sama. Jack Dooley 1998 mengembangkan perubahan sistematik seperti tampak pada gambar di samping. Menurut Dooley, perubahan organisasi dimulai dari persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi yang menjadi pemicu perlunya perubahan organisasi. Persoalan ini setelah didiskusikan bersama menjadi penentu tidak perlunya menelaah ulang visi dan misi organisasi. Selanjutnya dilakukan asesmen secara integratif terhadap 3 aspek dasar organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi berjalan, kedua, struktur dan asesmen organisasi secara keseluruhan, ketiga, aspek manusia khususnya yang berkaitan dengan skill baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan perubahan. Hasil dari asesmen adalah pihak manajemen bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, mengambil tindakan dan mengevaluasi hasil tindakan yang terkait dengan perubahan organisasi. Manajemen perubahan bahkan merupakan disiplin terpisah, body of knowledge, yang berbeda dari disiplin lain, termasuk berbeda dari disiplin pengembangan organisasi, yang memiliki teori, model, metode, teknik, dan cara-cara ilmiah lainnya. Sebagai contoh, Van de Ven dan Pollack 1995 menentukan tidak kurang dari 20 teori proses perubahan yang berbeda, baik dalam hal substansi maupun terminologi yang digunakan. Van de Ven dan Pollack kemudian mengelompokkan teori-teori tersebut ke dalam empat kelompok teori proses perubahan antara lain. Pertama, life cycle theory. Proses perubahan menurut teori ini terjadi secara berurutan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi di organisasi, mulai dari tahap pertama saat organisasi lahir, atau bisa dikatakan startup. Tahap kedua saat organisasi bertumbuh, growth. Tahap ketiga saat organisasi memanen hasil. Dan tahap keempat saat organisasi berhenti beroperasi. Pada saat keempat ini sangat mungkin siklus berlanjut, yakni memulai tahapan baru. Kedua, teleological theory. Runtutan perubahan menurut teori ini adalah berawal dari penentuan visi yang menggambarkan masa depan organisasi yang ingin dituju dan penetapan tujuan. Proses berkelanjutan dengan implementasi untuk mencapai tujuan. Munculnya ketidakpuasan mungkin karena tujuan tidak tercapai dan mencari solusi dan kembali ke proses awal, yakni penetapan tujuan baru. Ketiga, dialectical theory. Sesuai dengan namanya, teori ini bersifat dialektik yang bersifat konfrontatif antara tesis dan antitesis, sehingga menimbulkan konflik. Menurut teori ini, konflik menjadi bagian penting dalam proses perubahan karena dari konflik inilah akan menghasilkan sintesis sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah. Evolutionary theory. Perubahan menurut teori ini bersifat evolutif yang melibatkan beberapa entitas dalam organisasi, dimulai dari adanya variasi kejadian yang di dalam organisasi sehingga memunculkan berbagai macam pilihan atau seleksi. Proses berikutnya adalah menentukan dan mempertahankan pilihan sebagai dasar untuk mengatasi masalah. Proses perubahan kemudian kembali pada tahap awal yang memunculkan berbagai macam-macam variasi pilihan. Kesiapan berubah pada dasarnya bukan hanya keharusan bagi karyawan, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Armanakis dan Harris 1993
mengemukakan bahwa kesiapan berubah merupakan yang pertama refleksi dari keyakinan, perasaan, dan intensi yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan diberlakukan. Kedua, persepsi mengenai kemampuan individu dan organisasi bisa menghasilkan, mengimplementasikan perubahan. Untuk mengetahui sejauh mana individu dan organisasi siap berubah, berbagai upaya telah dilakukan. Beberapa ahli yang memberi perhatian terhadap konsep manajemen perubahan dan kesiapan berubah, misalnya telah menyusun instrumen untuk mengetahui kesiapan berubah, baik kesiapan individu maupun kesiapan organisasi. Itulah garis besar pada sesi 3 yang akan kita bahas secara bersama. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa ataupun Bapak Ibu semuanya untuk senantiasa berperan aktif pada buku modul yang telah disediakan, baik forum diskusi dan juga tugas. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya.